Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda semua. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Doa mulai. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak akan membedakan terlebih dahulu kepada anak Bapak apakah ada hari ini atau hari ini yang tidak hadir. Ada Pak? Isna. Isna Pak? Alasannya dia tidak hadir? Sakit Pak? Oke, kita doakan sama-sama semoga Isna diberikan kesembuhan dan dapat bergabung seperti semula. Amin. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sujud syukur. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu sujud syukur, Bapak akan menyampaikan lebih dahulu tujuan belajar kita. Yang pertama itu agar anak-anak Bapak semua paham apa itu sujud syukur dan bagaimana cara melakukan sujud syukur. Capek. Pertama, kita bahas dulu apa itu sujud syukur. Nah, sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan atau perwujudan dari rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi intinya sujud syukur itu adalah dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat, seperti ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Dan sujud syukur ini bukan hanya ketika mendapatkan kebahagiaan, tapi ketika kita terhindar dari mara bahaya atau musibah, lalu Allah menyelamatkan kita dan memberikan kita keselamatan. Nah, itu juga merupakan dalam bentuk syukur. Nah, syukurnya itu apa? Yaitu dalam bentuk syukur karena kita diberikan keselamatan, masih diberikan kesempatan terhidup. Iya Pak. Jadi sampai di sini pengertian sujud syukur apakah Anda semua sudah paham? Insya Allah, Pak. Kalau sudah paham, silakan angkat tangan satu orang untuk saling boleh. Apa itu sujud syukur? Silakan, Alikri. Jadi sujud syukur di sini dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, Pak, dan ketika kita selamat dari mara bahaya, Pak. Oke, terima kasih jawaban yang sangat bagus Alikri. Selanjutnya, kapan sujud syukur ini dilakukan? Ada yang tahu kapan dilakukan? Kapanpun dimanapun bisa. Ada coba. Ketika kita mendapat nikmat Pak. Contohnya, ada tuh? Contohnya? Misalnya misalnya kayak juara satu Pak. Ya, saya bohong. Nah, silakan Anda Ketika kita menangkan turnamen, Pak, maka kita melakukan sujud syukur, baik itu di tepi lapangan maupun di luar lapangan, Pak. Oke, jawabannya bagus. Betul apa yang Anda katakan semuanya, bahwa sujud syukur itu dilakukan ketika yang pertama karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya nikmatnya itu adalah ketika seperti yang Anda sebutkan tadi, ketika kita mendapatkan juara satu dalam perlombaan. Nah, itu dalam bentuk nikmat kesenangan atau juara tersendiri yang diraih. Lalu yang kedua itu mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Nah,
Sunnah, Pak. Oke. Nah, kalau secara umum baca doa dalam sujud syukur ini terdiri dari tasbih, tahmid, dan doa-doa. Selanjutnya adapun syarat sujud syukur. Yang mana syarat sujud syukur ini yaitu suci dari hadas ataupun najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Jadi ketika kita melaksanakan sujud tersebut, kita harus bersih dan suci. Hal yang kedua menghadap kiblat sebagaimana salat juga mengetahui arti kiblat. Hal yang ketiga tentunya menutup aurat. Selanjutnya adapun hikmah dalam melakukan sujud syukur tersebut, yang pertama yaitu meningkatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yaitu meningkatkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita melihat semuanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Lalu sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya dan mendapatkan pahala di akhirat, akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka dan membantu membuat badan menjadi sehat. Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Lalu sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya dan mendapatkan pahala di akhirat, akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka dan membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Dari beberapa materi Bapak jelaskan tadi, sekarang Bapak akan bagi Anda semua jadi dua kelompok. Untuk kelompok pertama itu laki-laki semua, dan kelompok kedua itu diisi oleh perempuan. Jadi tugas anak Bapak itu adalah mencari contoh nikmat atau contoh hasil syukur tersebut, contoh peristiwa. Nah, kalau kelompok satu laki-laki silakan cari contoh bagaimana sujud syukur itu. Tiga. Baik, untuk kelompok satu silakan cari contoh sujud syukur dalam bentuk kenikmatan atau kebahagiaan. Nah, lalu kalau untuk kelompok dua silakan cari contoh sujud syukur dalam bentuk musibah atau malah bahaya. Silakan cari, Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan ya. Tiga. Oke, baik, waktunya habis. Silakan pada kelompok satu untuk menampilkan hasil diskusinya. Baik, izin kami dari kelompok satu ingin mencontohkan bentuk dalam sujud syukur, bentuknya dalam kenikmatan, yaitu seperti misal mahasiswa Sefro kan. Setelah Sefro penelitiannya dilanjutkan, tidak banyak revisi. Beliau melakukan sujud syukur karena diberikan kenikmatan atas ketuntasan dari proposal tersebut. Dilanjutkan pada Oke, baik, terima kasih kepada Nalvi yaitu dari kelompok satu, yang mana Nalvi tadi mengatakan bahwa kebahagiaan atau kenikmatan yang perlu disyukuri itu adalah ketika ada seorang
nomor 2, silakan. Masya Allah. Di sini contoh musibah itu banjir. Salam selamat dari kejadian. 3. Nah, di sini adalah di sini kan memang contohnya banjir. Mana Zubaidah selamat dari kejadian banjir. Dan longsor yang terjadi di Bukit Tinggi. Action. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sudut syukur dalam bentuk keselamatan dari musibah. Contohnya, Siti selamat dari kejadian banjir dan longsor yang terjadi di Gorontalo. Nah, keselamatan dari Siti dari musibah tadi merupakan satu bentuk keselamatan dan juga kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada Siti untuk hidup lagi. Mungkin sekian. Oke, baik, terima kasih sudah membuat itu pada Nabila yang telah menampilkan hasil diskusinya, yang mana tadi kelompok 2 ini mengatakan bahwa contohnya itu adalah ketika seseorang selamat dari banjir atau musibah banjir. Nah, yang mana Allah masih memberikan kehidupan atau kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan yang lagi. Action. Nah, oke, baik. Oke, baik Anda semuanya. Kiranya sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Bapak anggap Anda semua paham. Dan sebelum kita akhiri, bahwa minta satu orang ke depan untuk menyimpulkan materinya agar benar-benar paham apa itu sih. Akan pada nanti akan maju. Baik, yang dapat saya simpulkan pada materi kali ini, Pak, terkait dengan sujud syukur. Sujud syukur itu ada berbuka pada terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dan atas selamatnya kita dari musibah. Jadi contohnya tersebut, siswa dapat juara. Nah, setelah dapat juara kan itu nikmat tuh. Jadi dia sujud syukur atas terima kasihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bentuk bencana bisa dia gunung meletus, rumahnya dekat kaki gunung. Sekian Pak yang dapat